Tengah dinamika politik dan juga kita sambungkan juga dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tanah air dalam beberapa waktu terakhir yang berada di kisaran 5%. Apakah hal ini juga realistis bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan 7%, Pak Faisal? Apa saja langkah-langkah ataupun terobosan yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Ya, kalau kita melihat secara historis memang kita hampir tidak pernah mencapai 7% ya. Dalam 20 tahun terakhir paling tinggi itu 6%. Tapi kalau kita bandingkan dengan potensi yang kita miliki, semestinya Indonesia itu punya potensi untuk bisa sampai 7% lebih. Nah, jadi ini tinggal tergantung bagaimana cara dan strateginya. Mudah ya memang tidak mudah, tapi ini bisa memungkinkan. Tidak bisa juga dengan cepat, artinya tahun depan 2024 tiba-tiba 7% tidak gitu. Tapi memang ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap. Yang jelas memang kita membutuhkan transformasi ekonomi yang salah satunya adalah transformasi dalam hal industri manufaktur ya. Jadi revitalisasi industri manufaktur termasuk diantaranya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah hilirisasi, itu adalah salah satu kunci daripada game changer, menjadi game changer bagi transformasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan 7% ya. Tapi kita tahu bahwa setelah ada pandemi, masih ada scaring effect dan lain-lain, hilirisasi juga baru dimulai. Nah, sekarang kita hanya masih 5% gitu. Artinya memang itu tidak cukup. Harus ada langkah-langkah terobosan yang lain ya. Hilirisasinya sendiri memang harus di linkage-nya harus diperdalam lagi ke produk yang lebih hilir, yang nilai tambahnya lebih tinggi lagi gitu. Karena sekarang hilirisasi kan masih pada tahap awal. Hmm. Sudah memproses dari bahan mentah tapi masih pada tahap awal ya. Kedua, ekstensifikasi ya, jadi perluasan hilirisasi bukan hanya di nikel, bahkan bukan hanya di tambang, tapi juga di sektor yang lain. Kita punya banyak potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Nah, ini kalau semua dikembangkan industri hilirnya akan luar biasa efeknya dan akan punya banyak efek penciptaan lapangan pekerjaan juga itu, karena sebagian besar masyarakat kita itu dekat dengan sektor-sektor ini ya, pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, selain itu juga adalah bukan hanya hilir ya, kita juga perlu membenahi hulu. Jadi karena tidak ada hilirisasi kalau tidak ada hulu yang kuat gitu. Beberapa sektor ini justru hulunya masih perlu dibenahi ya. Sebagai contoh, kalau kita ingin mendorong beberapa komoditas perkebunan seperti misalkan kakao, ada banyak permasalahan di hulu yang menyebabkan rendahnya produktivitas yang berdampak terhadap sektor hilir gitu. Dan otomatis kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi juga jadi tertahan untuk mencapai 7%. Nah, tapi kalau ini dilakukan secara konkret ya, dan juga dengan tahapan-tahapan yang realistis, tidak memungkinkan untuk bukan tidak mungkin kita bisa mencapai 7% dalam beberapa tahun ke depan. Oke, kalau pandangan Anda Pak Fikri seperti apa? Langkah-langkah terobosan yang perlu dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga bisa mencapai 7%. Kalau saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Faisal tadi, karena memang nilai tambah itu harusnya dari barang atau end product yang harusnya lebih hilir atau yang paling ujung. Dan harusnya kita juga memanfaatkan itu sebagai global supply chain dari kita sendiri. Selain itu, hal yang perlu kita juga lihat adalah dari sisi jasa. Kita lihat sekarang, misalnya dari global entrepreneurship index, misalnya kita nomor 7 di secara global. Pada saat indeks korupsi kita turun. Artinya apa? Sebenarnya orang kita sudah sangat entrepreneur. Dengan semua pembatasan yang ada, kita nyatanya masyarakat kita masih bekerja di sektor informal. Ada 59% dari penduduk kita yang bekerja di informal, dan setiap tahunnya ada 4 juta orang baru yang masuk ke pasar tenaga kerja, dan harusnya ini yang diserap. Dan tentunya dengan penyerapan ini yang akan jadi multiplier effect yang akan lebih, atau mungkin perputaran dana yang lebih banyak nantinya. Selain juga mendorong struktur ekonomi dari bawah. Selama ini kita cuma bicara tentang, mungkin ya, kita bicara tentang manufaktur dan lain-lain, tapi kita lupa kalau kita masyarakatnya paling banyak dari sektor pertanian juga. Apa salahnya kita menambahkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang lebih modern di tengah risiko cuaca yang lebih buruk dan seterusnya. Dan pada saat ya misalnya kita bicara harga pangan yang naik,
tiba-tiba kita semua teriak kita nggak bisa ekspor dan segala macam, bahkan kita harus impor, kedaulatan pangan dan seterusnya. Mungkin kita lupa bahwa kita perlu itu. Jadi saya pikir mungkin selain manufaktur kita juga perlu sektor pertanian yang juga ditingkatkan ke depan. Selain itu kita juga harus lihat masyarakat kita seperti apa pada saat ini. Ada memang mismatch antara pendidikan dan pasar tenaga kerja yang juga harus di matchingkan pada saat ini. Memang sudah semakin baik, tapi ke depan kalau kita bicara struktur ekonomi yang lebih baik dengan mendorong manufaktur, mungkin waktunya lebih panjang. Tapi sektor jasa bisa lebih cepat. Sayangnya sektor jasa harus tergantung pada human capital yang lebih baik. Human capital yang lebih baik dari mana? Dari pendidikan. Dan itu tidak cepat juga untuk diserap atau mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih. Jadi saya pikir mungkin secara struktur kita harus relatif melihat ekonomi secara keseluruhan. Kita lihat dengan tambahan 4 juta orang itu adalah PR kita untuk masa ke depan. Tidak hanya dari sektor hukum, tidak hanya dari politik, tapi kita juga ada resiko sosial di bawah. Dan saya pikir mungkin itu yang bisa memberatkan pertumbuhan ekonomi. Jika itu bisa kita tanggulangi dengan mendorong adanya sektor jasa yang lebih baik, apakah itu dari hospitality, dari perhotelan misalnya, atau dari pariwisata, atau dari sektor-sektor lainnya, dan sektor jasa lainnya juga yang harapannya juga akan mengurangi resiko adanya financial account deficit kita tiap tahunnya. Dan ini yang jadi PR kita, karena kita defisit dari situ. Saya pikir mungkin itu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih kuat nantinya ke depan.